sambil menunggu mic, saya membacakan satu pertanyaan dari pesan singkat. Bismillah Ustaz, baru-baru ini ada teori tentang bentuk langit seperti trompet. Bagaimanakah pendapat Ustaz mengenai hadis Rasulullah dari Abu Hurairah tentang trompet sangkakala? Teorinya aja sudah salah. Langit-langit, trompet-trompet. Ya, kalau langit itu disamakan trompet, berarti trompet itu bentuk gini, bumi itu begini. Berarti ketika trompet lewat, langit tak ada lagi. Trompet, apa yang dilihatnya, lalu dibuatnya bayang-bayang trompet Israfil. Ya, kan itu teori gini. Telah ditemukan, dibuktikan, ternyata di angkasa sudah terpasang trompet Israfil. Dari mana dia tahu? Kalau ada trompetnya, berarti dia nampak tuh malaikat Israfil yang sedang megang trompet, sedang ujung. Jadi teori-teori seperti ini, ikhwan, jangan telan mentah. Karena langit itu dikatakan lingkup menutupi kita. Yang di atas itu langit. Itu yang di atas. Para ulama katakan di mana langit? Langit di atas kita. Dimanapun antum berdiri, langit itu mesti di atas. Kecuali langit-langit. Langit-langit kan ada di atas dalam mulut kita. Ya, ini beberapa teori. Anda tahu juga itu teori, tapi tidak perlu digubris. Yang malangnya orang Islam bangga, ternyata dunia pengetahuan, ikhwan. Antum perlu tahu, Quran dan hadis itu tak perlu dibuktikan dengan pengetahuan. Tapi pengetahuan itulah antum tengok. Apa teori-teori sains. Jadi kalau tadi dibuktikan, ingat. Pengetahuan itu benarnya mutlak atau nisbi? Pengetahuan. Kebenarannya pasti atau tidak? Tidak pasti. Al-Quran pasti tidak. Pasti. Lalu bagaimana kebenaran yang pasti? Untuk menentukan kebenaran yang pasti, ditentukan oleh kebenaran yang nisbi. Khayal. Dia kebenaran pasti. Seharusnya kebenaran yang pasti inilah menjadi standar untuk kebenaran yang nisbi. Coba antum ke rumah sakit jiwa. Antum tanya sama orang gila. Siapa yang gila? Orang yang waras. Antum tanya dokter. Dokter teliti, itu gila. Mana antum percayai? Perkataan dokter atau perkataan orang gila? Perkataan dokter. Lalu ini Al-Quran menyatakan begini, antum ambil sains begini. Lalu antum anggap sains yang benar, Al-Quran yang salah. Ingat tadi saya katakan, ketika sains belum bisa mencapai Mi'raj, sudah terbukti tidak oleh sains. Isra dan Mi'raj bisa tidak dibuktikan oleh sains? Isra dan Mi'raj tak bisa, ikhwan. Kenapa? Ada dah orang yang terbang keluar angkasa tanpa alat, tanpa apa? Tak ada kan? Nyatanya orang keluar angkasa lah pakai oksigen. Rasulullah tak pakai gas oksigen. Tak bisa dibuktikan. Kalau ilmu pengetahuan bisa membuktikan mukjizat, berarti dia bukan mukjizat. Kenapa? Berarti lemah. Tengok, air keluar dari tangan. Bisa tak dibuktikan oleh sains? Tak bisa. Bagaimana air keluar? Kalau bisa dibuktikan, berarti sulap. Bisa air keluar dari tangan, tapi bukan mukjizat. Tapi sulap, sungguh-sungguh, tapi gelap. Itu dia. Ya secara umum.